Polres Gianyar dibantu Lab 4 Polda Bali telah melakukan olah tempat kejadian perkara insiden lift jatuh di Ubud, Bali pada Sabtu siang. Dan sudah ada Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Aryo Seno Wimoko yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya, apa saja yang menjadi hasil olah TKP tadi? Baik, Mbak. Jadi bisa kita jelaskan bahwa olah TKP pada hari ini sudah memasuki hari ketiga. Nah, dari hasil olah TKP kali ini, kita juga melaksanakan uji kriminalistik. Kita juga mengamankan beberapa barang bukti yang menurut kami ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi. Nah, dari hasil olah TKP kali ini, kami lebih menyoroti bagaimana kejadian sebenarnya, pada posisi ketinggian berapa tali dari lift inclinator tersebut terputus, dan bagaimana engine emergency brake dari lift tersebut bekerja. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari hasil olah TKP tentu juga ditemukan beberapa kepingan-kepingan kronologis dari kejadian yang berlangsung. Bagaimana sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa maut tersebut? Kalau kita berbicara kronologis, kami juga sudah memeriksa para saksi, tetapi pada intinya yang kita soroti dalam hal ini, yang pertama memang terjadi kejadian tersebut ini disebabkan karena tali dari sling tersebut yang putus. Mhm. Nanti kita juga akan melaksanakan uji laboratorium forensik untuk satu tali baja yang digunakan untuk mengangkut lift inclinator tersebut, ini kuat pada beban berapa. Karena pada saat kejadian itu ada 5 orang korban karyawan villa yang sedang bekerja. Nah, lalu juga yang berikutnya adalah sistem emergency brake. Apabila tali tersebut putus, yang mana tali tersebut hanya satu, nah bagaimana harusnya sistem pengereman ini bekerja? Itu nanti yang kita cari tahu lebih dalam. Mhm. Terkait dengan hasil olah TKP, apakah kemudian juga didalami proses maintenance? Kalau kita bicara soal suatu sistem, pasti maintenance menjadi juga satu hal yang penting. Terkait dengan sistem maintenance, kita dalami. Hari ini pemeriksaan kita fokuskan kepada dua belah pihak, yaitu kontraktor yang mengadakan lift tersebut, Mhm. dan juga kepada teknisi yang melaksanakan maintenance-nya sehari-hari. Maintenance ini rutin diadakan. Dari pengakuan karyawan dan teknisi yang sudah kami periksa, bahwa kalau maintenance rutin ini tidak dilakukan, tetapi Mhm. apabila misalnya karyawan melihat ada hal yang aneh, mendengar ada bunyi-bunyi yang aneh, ini baru dilakukan memanggil maintenance Mhm. untuk dilakukan perbaikan. Tetapi selama belum menemui hal yang aneh, ini biasanya perawatannya ini dilakukan oleh teknisi dari karyawan villa setempat. Baik, Pak Aryo, saat olah TKP dilakukan, ini sudah yang ketiga kali kemudian dilakukan, siapa saja pihak-pihak yang hadir dalam olah TKP tersebut? Pihak yang hadir, utama yang tadi memimpin olah TKP adalah kami, didampingi juga dengan Kapolsek Ubud, lalu juga tim dari Bitlab 4 Polda Bali, Mhm. dipimpin oleh AKBP Anang. Kita melaksanakan tadi olah TKP, juga didampingi oleh teknisi dan kontraktor yang tadi kami sebutkan, yang Mhm. mengadakan dan juga yang melakukan maintenance sehari-hari. Mhm. Sejauh ini saksi-saksi juga tentu sudah banyak yang diperiksa, bisa disebutkan siapa saja yang sudah dimintai keterangan? Saksi yang sudah kita amankan Mhm. ini ada sekitar 11 orang. 2 orang dari kontraktor yang tadi kami sebutkan, 9 orang ini utamanya dari rekan-rekan korban itu sendiri, yaitu para karyawan villa yang sekiranya melihat atau mendengar kejadian tersebut. Nah, Mhm. tapi kita tidak berhenti sampai di sini, kita dalami terus karena dari pemeriksaan ini pasti akan berkembang ke arah yang lainnya. Kita juga nanti akan memeriksa untuk saksi ahli daya angkut yang bagian menangani lift inclinator seperti ini, kita nanti akan tanyakan kepada saksi ahli tersebut terkait juga dengan uji kelayakannya, sertifikasinya, Mhm. lalu juga SNI-nya bagaimana, Mhm. apakah besi yang ada ini merupakan besi yang standar atau bagaimana, itu nanti kita akan uji lapor dan kita akan tanyakan kepada saksi ahlinya. Artinya lift yang kemudian jatuh ini sehari-harinya beroperasi begitu?
Betul, lift tersebut beroperasi sehari-hari, setiap hari beroperasi, Mhm. apalagi apabila villa sedang banyak kunjungan dari tamu, lift tersebut beroperasi, tapi dioperasikan bukan hanya untuk tamu villa, tetapi juga karyawan yang bekerja di sana. Baik, secara, rutin begitu ya, sehari-hari operasionalnya juga berlangsung di lift tersebut. Sejauh ini dari hasil olah TKP sudah ada 11 saksi yang juga diperiksa. Pak Aryo, apakah sudah ditemukan penyebab, dugaan penyebab dari kejadian ini? Jadi kalau dugaan penyebab ini ada 3 yang kita soroti, Mbak, Mhm, sampai pada hari ini. Yang pertama itu seperti yang tadi saya sebutkan, tali itu putus, tali baja itu putus. Nah, putusnya ini kita akan cari tahu apakah karena gesekan, apa karena tidak kuat mengangkat beban, atau bagaimana. Dan kenapa tali ini hanya ada satu? Apakah aman hanya menggunakan satu tali? mhm, Apakah bukan lebih baik 2 atau 3 tali sehingga apabila salah satu terputus masih ada tali cadangan lainnya. mhm. Itu yang pertama, Mbak. Lalu yang kedua, yang kita soroti emergency brake tadi, bagaimana emergency brake tadi bekerja. Kita tadi hari ini juga melaksanakan perbandingan studi banding dengan resort lain di Mhm, wilayah Ubud yang menggunakan sistem yang sama. Nah, tetapi emergency brake-nya ini berbeda. Nah, mhm. bagaimana standarnya ini nanti kita akan tanyakan ke saksi ahli dari daya angkut. Nah, Baik. lalu yang ketiga, yang kita soroti juga terkait dengan safety net, baik tembok beton yang harusnya ada di bawah untuk apabila ada hal yang tidak diinginkan bisa sekiranya menghambat lift tersebut turun atau mungkin dalam bentuk jaring. Ini yang kita dalami karena di TKP tidak kita temukan safety net tersebut. Baik, ada sejumlah hal-hal yang bisa menjadi sorotan dan tentunya nanti ini akan berpengaruh pada penaikan status hukumnya ya. Pak Aryo, terakhir apakah Betul. kemudian ini statusnya masih penyelidikan atau sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan apakah ada dalam waktu dekat ini penetapan tersangka akan adanya tragedi lift jatuh di Ubud, Bali ini? Nah, bisa kita jelaskan, Mbak, bahwa kasus ini sudah pasti di penyidikan. Kenapa kita bilang di penyidikan? Karena sudah ada timbulnya 5 korban jiwa. Mhm, Kita tahu bahwa ada kejadian di sini, kita bisa duga bahwa ada peristiwa pidana di sini, kan seperti itu, Mbak. Jadi mhm. tugas kita adalah, mencari saksi-saksi yang melihat, tugas kita untuk, menemukan siapa yang bertanggung jawab secara scientific investigation. Makanya Mhm. itu kita mengundang Bitlab 4 untuk, pada akhirnya sebagai saksi ahli untuk menemukan penyebab kenapa lift tersebut jatuh. Nanti keterangannya akan kita kolaborasikan dengan saksi ahli daya angkut seperti yang tadi kami bilang. Ya. Nah, dari keterangan kedua saksi ahli ini akan menjadi bahan bagi kami untuk kita cari siapa yang bertanggung jawab dalam, kasus tersebut. Berarti hingga saat ini, hingga Minggu sore belum ada penetapan tersangka, tapi tentu akan Belum diumumkan dalam waktu dekat. Adakah informasi Pak Aryo belum. kapan penetapan tersangka akan dilakukan yang bertanggung jawab atas tragedi lift ini? Kita tidak bisa memastikan, menurut saya terlalu dini kalau kita berbicara terkait dengan masalah penetapan tersangka, karena tidak ada penetapan tersangka tanpa melalui hasil Baik. uji laboratorium forensik yang dikeluarkan oleh Bitlab 4 Mhm. maupun dari keterangan saksi ahli. Demikian, Mbak. Baik, yang pasti olah TKP masih terus dilakukan juga dan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengumpulkan informasi untuk nantinya bisa melakukan langkah hukum lebih lanjut. Informasi yang saya dapat di sini seluruh jalur lift sepanjang 65 meter mulai dari titik atas hingga bawah juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Terima kasih banyak kepada Kasat Reskrim Polres Gianyar Bali AKP Aryo Seno Wimoko atas keterangan Anda bersama dengan CNN Indonesia Newsroom. Selamat kembali melanjutkan tugas. Terima kasih Pak Aryo. Terima kasih, Mbak.